Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pertama yang ingin saya sampaikan, saya bukan bermaksud untuk mengajari Pak ya. Kita di sini mencoba untuk belajar bersama, berbagi pengalaman bagaimana tentang hikmah dan pelestarian haji yang mabrur. Itu tema yang diberikan oleh panitia. Tetapi dalam prakteknya nanti barangkali ada yang mau diinteraksikan, ada yang mau ditanyakan. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau tidak bisa, insya Allah kita cari referensi yang lainnya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mempersingkat waktu, barangkali tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, kalau sudah tak cinta maka tak jadi, gitu Bu ya? Ya, ini profil saya. Saya kayaknya lebih enak sambil berdiri jalan-jalan gitu ya Bu ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini nama saya. Profil saya nama Hujan Jenal Petangit, tadi sudah disampaikan. NIM-nya sekian, saya orang Kementerian Agama sebagai penyuluh penerangan agama Islam Kota Cilegon yang kebetulan ditempatkan untuk kaum Kecamatan Jombang dan Cilegon. Kalau sama Ustadz yang di belakang saya sering interaksi, sering bertemu gitu ya. Ini nama saya sebagai penyuluh agama, golongan saya 4B, mungkin dari yang di Pemda saya sudah dari pejabat Pak, tapi karena nggak ada garis nasib jadi pejabat, ya sudahlah jadi penyuluh agama saja. Yang penting kan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia itu dalam posisi apapun, insya Allah selama dia membawa kemanfaatan bagi manusia, maka itulah orang yang paling bermanfaat, yang paling bagus. Saya udah 4 Pak, mobilnya tingkat 1, alamat tinggal saya di Cikiadik, Jalan Mudakir. Kebetulan kalau kemarin ada yang takziah ke almarhum Kiai Haji Alwi Nawawi, rumah saya kehalangan satu rumah gitu. Bisa ada di Cikiadik. Ini mobil saya penyuluh, juga saya pengajar di Alheria, di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Alheria. Saya juga ngajar di Al-Hadi YIB, Institut Pegawai Islam Banten. Lalu kemudian di Desa Kumpul, SDT-Kom Desa Kumpul Cilegon yang di tengah kota. Itu Mbak, barangkali profil saya. Satu hal yang perlu saya sampaikan di awal, insya Allah qadarullah, atas qadar Allah Subhanahu wa taala, walaupun masih ada bagian takdir yang belum datang, insya Allah mudah-mudahan saya dinyatakan sebagai petugas TPII dari Kota Cilegon untuk tahun 2019. Insya Allah kita mudah-mudahan insya Allah tidak ada takdir yang lain lagi, kita berangkat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya sebagai tim pembimbing ibadah haji untuk jamaah haji dari Kota Cilegon, entah di kloter 39, entah di kloter 46, entah di kloter 63. Allah nanti ditentukan, mungkin 2 minggu lagi baru kita ketentuan. Mudah-mudahan ya. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita mulai ini untuk takziman kita dalam rangka menyambut berita Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertalbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Udah hafal semua kan Bu ya? Insya Allah. Cuma satu barangkali saya titip pesan, ketika kita bertalbiyah atau baca Quran sekalipun, bahasanya jangan bahasa ujung mulut. Labbaik Allahumma labbaik. Ya bedakan sekarang. Labbaik Allahumma labbaik dengan labbaik Allahumma labbaik. Bedakan. Bedakan ya. Pengayatannya juga berbeda. Kenapa? Harusnya kita lebih serius ketika mengucapkan talbiyah karena kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacaannya harus betul-betul kita pelihara, terutama tasdidnya jangan sampai ketinggalan. Hurufnya harus kita pelihara. Salah satu huruf saja kita membacanya, maknanya akan jauh menyimpang. Itu maknanya. Makanya seupayakan, Ustaz bagaimana kalau saya bisa seperti ini saja? Upayakan secara maksimal, lakukan, tapi jangan meninggalkan belajar. Itu maknanya. Kalau kita terus belajar, rohsoh kesalahan kita. Tetapi ketika kita tidak belajar, maka kesalahan kita dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah talbiyah secara panjang yang kita baca. Ustaz saya bisanya sampai labbaik Allahumma labbaik. Syukur itu pun cukup sebetulnya. Ya. Tapi yang ini yang lengkap. Ini kita disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW membacakannya sepanjang kita setelah nanti berniat ihram. Nanti kita baca ke sana. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sudah dijelaskan banyak hal sebetulnya, tapi setidaknya ini flashback kembali. Khawatir Bapak, kenapa Bapak pergi haji capek-capek, duit keluar, tenaga habis, waktu habis, betul tidak? Kenapa kita melaksanakan ibadah haji? Karena ibadah haji merupakan fondasi dasar bagi keislaman seseorang. Orang mengaku beragama Islam, kalau dia belum melaksanakan ibadah haji, dalam konteks ini belum sempurna keislamannya. Tetapi muhasabah bagi kita. Saya sampaikan di mana-mana begini. Ketika kita mendapatkan panggilan dari Allah untuk datang ke Baitullah, itu ada dua kemungkinan yang datang kepada kita. Maksudnya bagaimana Ustaz? Pertama kemungkinannya kita adalah orang yang paling bersih, kita adalah orang yang paling suci di hadapan Allah sehingga kita dipanggil oleh Allah menghadap Baitullah. Kemungkinan yang pertama, Pak. Silakan kita muhasabah saja ya. Kita ada di mana nih nanti gitu. Tapi kemungkinan itu yang pertama kita orang yang paling bersih, orang yang paling suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipanggil oleh Allah menghadap ke Baitullah. Tetapi kemungkinan yang kedua adalah kita orang yang paling kotor, kita yang paling durjana, kita yang paling berlumur dosa, sehingga dengan kasih sayang Allah kita dipanggil oleh Allah untuk membersihkan diri di Baitullah. Kita yang mana tuh? Jujur. Ya. Mudah-mudahan kita nggak sombong merasa kita menjadi orang yang paling suci, tapi kita merasa yang paling kotor. Sehingga apa? Ketika pikiran kita sudah seperti itu, kita akan memaksimalkan waktu beribadah kita ketika nanti masuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu kan maksudnya. Ada yang sudah ketiga kali belum berangkat? Yang kedua, ke satu belum pernah. Ada Pak yang sudah 2 kali Pak? Nah, bukan Bapak Haji
Berarti kan apa? Beliau kalau masalah manasibnya, pengalamannya sudah paham betul. Maksudnya kan gitu, ya. Maaf Pak Haji ya, betul. Saya bukan ini, tapi kita belajar bareng saja. Itu maksudnya ya. Jangan sampai kita menggarami air di lautan, nggak digarami juga air di laut itu sudah asin. Makanya kita mau sharing man salah atau record ilmi, sallallahu taala tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang mau melangkahkan kaki ke majelis ilmu, maka dia akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini mau berangkat haji, ada acara mana sih di kecamatan, hari ini datang, besok enggak, hari ini datang, besok enggak, nanti juga itu dibalas di sana begitu. Alhamdulillah, jangan salah di sana. Tak ini salah. Apapun yang di sana, Allah Maha itu akan ditauhidkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhtiar kita. Ini landasan kita, landasan kewajiban haji. Karena ini kan bicara tentang hikmah haji dan pelestarian haji mabrur. Gimana ini panitia? Berangkat aja hajinya belum, sudah diperintahkan untuk mabrur apa? Iya. Padahal betul, karena proses mabrur itu harus terstruktur. Ya. Ini ayatnya. Allah katakan dalam firman-Nya pada surat Ali Imran ayat yang ke-97, di mana Allah katakan fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan wa lillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini ayat yang memerintahkan kita salah satunya untuk melaksanakan ibadah haji. Fihi ayatun bayyinat, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Maqam Ibrahim dari kekuasaan Allah, jadi maqam Ibrahim. Ibu, yang dimaksud maqam Ibrahim apa? Makam Ibrahim. Berarti makam Ibrahim. Tapi kalau ibu nanti di Masjidil Haram nyari-nyari makam Ibrahim, Nabi Ibrahim makamnya nggak bakal nemu. Jadi jangan salah arti nantinya. Ciri si Ustaz di sana tuh di kampung, di sini tuh ada makam Ibrahim. Ketika kita sudah beres tawaf, keliling tawaf, kita minum jam-jam, kita ke belakang, di belakang apa kan? Di belakang makam Ibrahim, kita harus minum jam-jam, ngadep ke Ka'bah, kita baca di situ, minum mana makamnya. Bukan makamnya, itu adalah telapak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang dilingkari emas tuh, ya, yang kelihatan kuning itu adalah makam Ibrahim. Jadi nanti ketika kita tidak memahami itu, maka akan susah kita di mana ya makam Ibrahim. Nah ini loh makam Ibrahim tuh, itu maksudnya ya di sana. Ini maksudnya. Sehingga Allah katakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara. Barang siapa yang ingkar atas kewajiban ibadah haji, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu Maha Kaya atas segala sisi alam. Di sini maknanya wa man kafara, barang siapa yang ingkar terhadap kewajiban haji. Bagaimana maksudnya? Pertama orang musyrikin, orang kafir, jelas dia ingkar. Yang kedua orang beragama Islam muslim. Mungkin insya Allah kalau kita, ya, contoh konkretnya misalkan kalau kita sudah ada uang 50 juta digunakan untuk apa-apa tidak, tapi murni itu sudah uang pinginlah. Anak sekolah jalan, usaha jalan, makan sehari-hari sudah jalan, itu uang kita taruh saja. Entah itu di banknya bank konvensional, bukan BBH. Apalagi dari simpennya di deposito misalnya, atau di bawah kasur oleh kita. Kita sudah punya uang lagi, pokoknya sudah berkecukupan lah. Sudah selayaknya kita melaksanakan ibadah haji. Kalau dia tidak melaksanakan ibadah haji, maka diancam oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa ancamannya kan Pak Kiai Samsudin? Apunten ini saya. Pakai apunten itu ya. Apakah ancamannya Pak? Man kana di sa'atin falam yahid falyamut insya'a
subhanahu wa ta'ala. Rasulullah katakan, barang siapa orang yang memiliki harta, kemampuan, kemudian dia tidak berangkat haji, falyamut, kata Rasulullah, maka bersiap-siap orang ini mati Yahudiyan, dalam keadaan Yahudi, atau Nasraniyan, atau dalam keadaan Nasrani. Kalau kita sudah punya, ada lagi pertanyaannya, Ustaz bagaimana sekarang? Nah, percuma daftar juga, daftar sekarang lu ngane berapa tahun kan? 20 tahun. Bagaimana ya? Hakikatnya di hadapan Allah, kita datang ke BPIA, bayar BPIA, dapat satu potong, serahkan BPIA-nya ke Kemenang, balik dari Kemenang, nikmati, naudzubillah, jeder, tabrakan, belum mati, hakikat di hadapan Allah sudah dicatat dia melaksanakan ibadah haji. Karena istiqomah dalam melaksanakan haji ada istiqomah materi, istiqomah fisik, istiqomah kesehatan, istiqomah suasana. Jadi bukan kehendak kita berangkat 20 tahun yang akan datang, bukan, tetapi takdir Allah. Maknanya seperti itu. Maka kalau kita punya kerabat, punya siapapun, maksud saya jangan ditunda-tunda, karena ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dalam hadisnya. Ya, yang pertama jelas itu fondasi keislaman seseorang. Yang kedua, ta'ajjalul hajj, kata Rasulullah, bersegera kamu melaksanakan ibadah haji, yakni al-fardhah, yaitu kepatuhannya, kewajibannya. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridullah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan seterusnya, makanya berupaya dulu. Lalu kemudian di sini di bawahnya, barang siapa tadi yang saya katakan tadi, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, falyamut yahudiyan aw nasraniyan, itu akan menghampiri bagi orang yang sudah punya tetapi dia tidak melaksanakan ibadah haji. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut, Pak. Nah, semua orang yang melaksanakan ibadah haji tentu harapannya adalah sering diistilahkan dengan ingin mendapatkan haji yang mabrur. Pasti itu semua. Kenapa demikian? Karena Rasul sudah mengatakan dalam sebuah hadisnya, di sini muttafaqun alaih, Rasulullah katakan, ya, al-umratu ila umrati kafaratun lima bainahuma, akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Lalu kemudian Rasulullah katakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Tidak ada balasan yang setimpal bagi orang yang melaksanakan ibadah haji kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sering kalau ibadah jamaah haji itu dikatakan dengan duyufur rahman. Artinya apa? Tamunya Allah, bukan lagi tamu siapa. Namanya jamaah haji itu adalah duyufur rahman. Maka ketika kita dianggap duyufur rahman, tamunya Allah, pantaskan diri kita ketika kita datang untuk bertamu. Bertamu ke calon mertua begini, bertamu ke Pak Camat begini, bertamu ke wali kota begini. Itu ada akhlakiahnya. Maka di sini Allah katakan para jamaah haji itu adalah duyufur rahman. Dengan pengertian itu, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul-betul mampu melaksanakan ibadah haji secara maksimal. Dengung ya? Baik Pak, Bu. Tadi sudah jelas bahwa kita harapan ibadah haji adalah ingin melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Karena kemabruran haji, balasan di hadapan Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala menurut keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis kan sumber hukum yang kedua setelah
Al-Quran, berarti itu isinya tidak mungkin bohong kalau itu hadis sudah riwayat muttafaqun alaih. Lalu apa langkahnya? Setidaknya ini mau itu awal. Mau itu awal yang harus kita pegang ketika kita mau melaksanakan ibadah haji. Jikalau ingin haji kita menjadi haji yang mabrur, ini maknanya adalah peringatan bagi kita. Mau itu bagi kita. Yang pertama, niat yang tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaharui niat kita. Kadang kan ada orang, kenapa kamu berangkat haji? Izin saya sama tetangga, duit banyak, materi punya, belum berangkat haji. Hilangkan kalimat seperti itu. Kenapa kamu berangkat haji? Izin sama menantu, dia mah sudah berangkat haji, saya belum. Maka itu ansih tidak akan bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesuatu persoalan itu tergantung niatnya. Maka ketika kita mau melaksanakan ibadah haji, perbaharui niat kita. Niat kita li'a'la kalimatillah wa li mardatillah. Kita hanya ingin mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang kedua, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak zikir. Pak, kalau di haji itu ada batas memulai niat, apa namanya Pak? Mikot ya? Atau tidak salah mikot ya? Mikot, nanti kita ada mikot, nanti ke bawah ada. Yang ingin saya sampaikan gini, bahwa mikot itu dalam fikih haji itu ada dua macam. Yang pertama ada mikot zamani, yang kedua ada mikot makani. Mikot zamani kapan? Mulai bulan Syawal sampai bulan haji. Berarti kalau begitu kita harus sudah mikot dari mulai 1 Syawal sampai dengan bubar haji. Kita sudah harus mikot. Mikot itu apa? Harus sudah menahan diri kita. Maknanya harus sudah memperbanyak memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih ditingkatkan. Saya ingin cerita Pak. Tahun 2017, alhamdulillah saya berangkat 2017 kemarin. Udah gitu ada jamaah di depan Masjidil Haram dikejar-kejar kucing hitam. Dikejar-kejar kucing hitam. Wallahu a'lam ya ini kan. Tapi saya melihat sendiri, saya menyaksikan sendiri. Padahal menurut logika, dari mana itu kucing hitam besar ngejar-ngejar yang bersangkutan? Ngejar-ngejar lalu nunggu aja gitu, kena kakinya itu terus saja. Padahal orang banyak di sekitarnya Pak. Banyak yang bukan sendirian ya. Terus saja itu sampai Pak sini aja. Kenapa kata saya? Ustaz hanya bla-bla cerita ini. Kenapa kucing? Saya bilang iya ya. Kenapa ke yang lain enggak? Saya samperin dia, saya yang disodok-sodok sama dia tidak sama sekali. Lalu saya bilang katakan ini, coba muhasabah, coba ingat-ingat apa yang sering kamu lakukan waktu di Indonesia yang berkaitan dengan kucing. Silakan, ini bukan untuk dipercayai, tidak maksud saya, tapi saya menyaksikan, ya. Lalu dia jawab, ya Allah Ustaz, kenapa? Saya begitu galak sama yang namanya kucing. Di rumah ada kucing naik meja makan, saya pukul sengaja dan terjatuh. Saya bilang ini hidup dengan Allah. Kucing tadi, ya kucing tadi. Coba kamu istighfar kata saya. Astagfirullahaladzim. Dia sadar betul akan kesalahannya itu Pak. Qadarullah, dengan keqadarnya Allah, dengan takdir Allah, dengan kekuatan Allah, dengan kemampuan Allah, itu kucing gak usah dibuas-buas.
Hitung berapa? Kurang lebih 40 hari lagi kan ya. Kita gelombang berapa Pak? Gelombang? Mau gelombang 1 atau gelombang 2? Kalau gelombang 2 nggak berangkat mau. Jadi maunya adalah berangkat. Gelombang berapa? Jadi gitu. Insya Allah. Tapi memang kita kalau saya lihat di jadwal, memang kita masuk di gelombang 2. Gelombang 2 berarti kita lewat dari tanggal 25-an tentunya. Dan kalau di rantai jadwal kita sekitar antara tanggal 24, 26, 24, 26. Nanti kita akan ke sana. Apa pengaruhnya ketika kita gelombang 1? Apa pengaruhnya ketika kita gelombang 2? Apalagi sekarang ada kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi yang itu bisa-bisa menghapuskan haji kita Pak. Nanti di bawah ada kebijakan namanya kebijakan fast track. Mungkin sudah disampaikan beberapa yang lain barangkali. Saya dapatkan karena kebetulan saya bertugas tahun ini, maka saya dilatih di pondok ini selama 2 minggu dan informasinya dapat itu. Maka nanti akan kita sampaikan. Ini yang ketiganya, ya menyelesaikan masalah dulu Pak. Ya kan kita nggak tahu, makanya kata para ulama kalau kita mau berangkat haji itu ansi kita lupakan kondisi rumah apapun, kita sudah betul-betul pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Untuk lebih kita membesarkan diri di dalam beribadah kepada Allah. Timbalik kalau bilang di rumah kita punya utang sama tetangga 1 miliar. Dia 1 miliar, ya. Atau jangan 1 miliar itu 1.000 perak. Kita punya hutang sama tetangga. Berangkat haji kita, anak kita tidak tahu, saudara kita tidak tahu, seluruh ahli waris kita tidak tahu. So kita berangkat tiba-tiba untuk bila yang namanya ajal siapa tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa diundurkan, tidak bisa dimajukan. Khawatir kita punya takdir di sana meninggal dunia, kalau kemudian kita meninggalkan hutang dan itu kebawa meninggal, maka kita akan menjadi orang yang muflis. Apa itu muflis? Orang yang merugi di hadapan Allah, padahal dia banyak amal, tetapi dia tidak mendapatkan bagian pahala dari amalnya. Kok bisa banyak amal dia tidak mendapatkan pahala? Karena di saat dimikian ditimbang, udah rata saya, udah penuh, saya jalan mau menuju surga, dan tiba-tiba misalkan Pak Kiai Samsudin panggil Pak Allah, ya Rob, tahan dulu tuh yang namanya ujang, dia jangan dulu masuk surga. Kenapa? Dia masih punya sangkut pautan dengan saya katanya. Dari akhirat terakhir kan nggak ada, mau dibayar pakai apa? Dibayarnya adalah dengan amal baik kita diserahkan kepada Kiai Samsudin. Kalau dalam hal ini saya punya hutang kepada Kiai Samsudin, maka hutangnya itu dibayar dengan amal yang baik saya diberikan kepada beliau. Masya Allah. Ternyata hutangnya menyimpang juga, masih nuntut Pak Kiai Samsudin ke Allah melalui saya. Apa yang harus dilakukan? Maka kesalahan dosa Pak Kiai Samsudin diserahkan kepada saya untuk menebus hutang-hutang saya. Itulah orang yang muflis, orang yang mufi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahajud rajin, sholat rajin, ke haji juga berkali-kali, ke masjid rajin, iktikaf rajin, baca Quran rajin, semua dia rajin. Tetapi kalau menyepelekan hutang, maka dia akan menjadi orang yang muflis. Apa? Bukan hak. Muflis. Ya, orang yang merugi pakai begitu ya, orang yang merugi. Kalau dia rugi ya rugi gitu maksudnya. Gimana begitu? Sudah beres dia, tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Makanya dibereskan dulu sangkut paut yang ada hubungannya. Lalu yang keempatnya, silaturahmi dengan sanak saudara, kawan kerabat dan masyarakat dengan meminta maaf serta doa restu. Sebagai suami istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai bos barangkali
Kenapa? Karena ini perintah dari Rasulullah SAW. Ingat, Allah akan memandang manusia penuh dengan rahmat kecuali beberapa golongan. Yang pertama, qadirur rahim, orang yang suka memutus tali silaturahmi. Lalu kemudian musyahidun, orang yang 3 hari 3 malam 3 saling bertegur sapa karena pertengkaran. Yang ketiga, wa'aqul walidayhi, terutama dalam konteks ibadah haji ini, perbaharui hubungan kita dengan mereka-mereka. Maka insya Allah kita akan dilepaskan oleh Allah dan dimudahkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ada yang ditanya, Bu? Silakan. Itu makna. Oh ya, bahasanya terutama dalam menghadapi nanti kita pas saat di depan Baitullah, di depan Ka'bah, mencari makam yang pikiran kita makam sebagai pusara, yang nggak ada. Bermakna yang namanya makam itu adalah tempat beranjaknya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, tempat injaknya, bekas injakan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Menurut sejarah, satu sejarah itu dikatakan itu ketika Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah sudah tidak sampai injak gitu, maka bekasnya ada. Itu menurut satu riwayat ya dikatakan. Maka yang dimaksud dengan makom Ibrahim itu bukan pusara Nabi Ibrahim, tetapi bekas telapak kakinya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Itu maknanya Pak. Lalu bagaimana Pak di sana yang dinamakan makom apa dengan makam? Gitu ya. Nah di sana dengan kuburan pun ya, makom di kuburan. Itu maksudnya. Kalau makam itu kan kita saja terjemahnya. Ya, yang perlu kita hati-hati itu kalau kita mencari-cari yang apakah oh ini dia yang namanya makom Ibrahim. Apakah doanya ketika kita melintas makom Ibrahim? Nih, catatan itu tuh Bu, di buku-bukunya tuh. Rabbi adkhilni mukhraja waj'alni min ladunka sultanan wa qul ja'a badr innal badina kana syahura. Ustaz nggak hafal saya tulis rubana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati cukup itu juga. Tetapi diutamakan kita kan mencari fadilah. Ya. Makanya tuh buku-buku itu Pak, ya kalau dibawa oleh saya, kalau ini sih kelihatan Bapak dah lecek, berarti kan sering baca gitu. Kalau bukunya masih baru aja itu nggak pernah dibaca itu. Ya, minimal kalau dibaca kita familiar dengan hurufnya. Tetapi kadang-kadang kita salah kaprah ketika pertama kali melihat Ka'bah apa doanya? Lupa ya? Lupa, kalau lupa atau tawadhu terus kalau jangan ada. Jadi maksudnya ketika melihat Ka'bah kan Allahumma zid hadzal bait tasrifan wa ta'liman wa takriman wa mahabbatan wa zidman syarafahu wa karamahu wa adamahu mimman hajjahu awin tamarahu tasrifan wa ta'liman wa birrah. Kalau itu kan doa ketika dibaca ketika melihat Ka'bah. Makanya ada anekdot dari materi itu begini, kalau itu dibaca berarti yang dilihat bukan Ka'bah itu, tapi buku. Makanya minimal kalau itu harus dihafal. Itu memotivasi kita maksudnya. Katanya kalau melihat Ka'bah doanya itu, katanya melihat Ka'bah tapi begini. Nah itu kan lain. Makanya minimal itu yang dihafal. Bu, kalau dihafal semua mau boro-boro usia-usia 40, 50, 60 tahun. Panjangnya beneran. Oh kesini lagi Pak? Ya, ini maksud saya. Ya ke bawahnya terus kita ke bawahnya. Artinya apa? Ini mau imbauan saja. Ini peringatan bagi kita semua, bagi orang yang mau berangkat ke sana. Berusahalah kita melakukan hal-hal yang ini. Tapi tentu masih banyak problem-problem lain yang harus kita
juta, tolong apa, daftar haji bapak saya tapi ingin berangkat tahun depan, pokoknya berapa pun akan saya bayar. Na'udzubillah, subhanallah ya. Kenapa demikian? Karena itu sudah masuk dalam proses yang tidak mabrur, maka mustahil hajinya akan mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Kalau mau mabrur, semua prosesnya harus kita tempuh dengan mabrur. Maka insya Allah mabrur. Tapi nanti apa sih mabrur itu nantilah bawah. Ya, dan bapak-bapak yakin sudah paham betul. Nah, indikator haji mabrur, karena ini kita berbicara hikmah haji dan pelestarian haji mabrur. Apa sih cirinya? Saya katakan yang namanya haji mabrur itu yang seperti apa sih, Bu? Apakah dia pakai peci haji terus yang copot-copot? Atau dia pakai sorbannya sampai ngebebai? Atau pakai jubahnya sampai nyapuin tanah? Atau dia apa? Yang namanya haji mabrur? Mungkin iya, itu salah satu tanda secara manusiawi. Tetapi ulama mengatakan ini loh diantaranya setidaknya dari tanda-tanda haji yang mabrur itu seperti ini. Ini menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Idah di mana Sifat Hajj wal Umrah halamannya 516, di mana beliau katakan al-hajjul maqbul huwa alladhi yanbaghi an yakuna ba'da ruju'ihi khairan mimma kana. Yang namanya haji mabrur itu kata Imam An-Nawawi ayyakuna ahsanu halan min qabl. Harus ada perbedaan sikap hidup antara sebelum dia berangkat ke Mekah dengan setelah berangkat ke Mekah. Percuma kalau cuma pecinya doang yang berubah, tadinya dari hitam menjadi putih, tetapi tidak ada perubahan sikap hidup. Ansi itu tidak ada bermakna. Yang ada cuma merusak nama besar haji saja. Kadang-kadang ya Pak ya, udah ke Mekah baru 3 bulan dari Mekahnya, maaf ini bukan apa-apa juga. Udah pagi-pagi jam 9 udah nongkrong di pos roda. Barang di pos rodanya apa? Ceki, main remi, main dam. Yang ini tidak kayak gini, malu-maluin orang haji kayak gitu. Iya apa-apa. Makanya kata Imam An-Nawawi, yang namanya haji mabrur itu ciri yang pertama harus ada beda sikap hidup antara sebelum dia berangkat dengan setelah dia berangkat. Sebelum dalam hal apa? Di sana dalam akidah, dalam kualitas ibadah baik makhluk ataupun baik makhluk. Contohnya misalkan sebelum berangkat haji kita boro-boro sholat sunnah, sholat hajat, sholat taubah, sholat tahajud, sholat duha, boro-boro nih sebelum berangkat. Bahkan sholat subuh pun kejar-kejaran dengan matahari terbit misalkan, ya. Nah, maka setelah dia pulang dari haji, maka itu akan berubah. Itu salah satu tanda menurut Imam An-Nawawi sebagai haji yang mabrur. Salah satu tandanya. Lalu yang keduanya ini dalam hadis Rasulullah SAW bahwa sebagian dari tanda haji mabrur itu adalah dikatakan oleh Rasulullah SAW, apa tanda mabrurnya Rasulullah? Yakni suka membantu memberikan makan santun dalam berbicara. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dan lain-lain. Maknanya tentu tidak tekstual. Bukan berarti kita beri makan ansi ya. Lalu ada kisah tidak haji dapat pahala yang mabrur. Itu kisah Sayyid Ibnu Khufafah tentang seseorang tukang sol sepatu dari Kufah hilang. Dia tidak melaksanakan ibadah haji, tetapi dia mendapatkan pahala haji yang mabrur, Pak. Kenapa ya?
Dua paten. Ini sapu dipateni. Paten. Coba yang itu dimatiin. Materi berikutnya masih ada nggak? Udah datang belum? Jeronya dia. Nah, ini mati. Feedback ini. Oh, matiin. Baik, Pak. Mati gak? Menyalain itu. Baik Pak, kita masuk di sini sekarang. Ternyata Pak, ketika kita berharap untuk haji mabrur tadi, ya tentu ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan dalam proses mencapainya. Karena bagaimana kita akan mabrur melaksanakan ibadah haji jikalau kita tidak melaksanakannya secara maksimal? Maka dalam konteks ini kita bisa membedakan ada dua tahapan. Jikalau haji itu ingin mabrur, ini adalah versi Kementerian Agama menciptakan jamaah yang mandiri menuju proses terciptanya haji yang mabrur itu. Yang pertama adalah pemahaman keilmuan ibadah haji. Karena tentu ibadah haji itu banyak hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Terutama diarahnya adalah ke fikih hajinya. Bukankah ada kaidah yang mengatakan pakul luman bighairi ilmin ya malu amaluhu mardudatun la taqbal. Barang siapa orang yang beribadah tidak disertai dengan ilmunya, maka jangan berharap ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, malah justru ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau haji kita berharap mabrur, menurut keterangan para ulama, setidaknya yang pertama pahami keilmuan tentang ibadah haji. Dalam pengertian ini berarti manasikul hajinya, manasik hajinya. Coba menurut ulama-ulama terdahulu itu dikatakan kalau mau belajar manasik haji itu katanya tidak cukup dengan waktu 7 tahun, 7 bulan, 77 hari. Saking kompleksnya kegiatan ibadah haji. Maka di sini ya, yang pertama pemahaman keilmuan ibadah hajinya. Fikih hajinya harus dipahami syarat, rukun, wajib dan sunnahnya. Kenapa demikian? Karena kan berbeda antara syarat, rukun, wajib dan sunnahnya. Oh, kalau rukun haji sama wajib haji sama enggak? Hah? Beda ya. Jadi kalau lagi wudu mah sama aja, rukun wudu itu, fardu wudu itu, wajib wudu itu ya. Tapi ketika haji mah apa bedanya? Kalau rukun haji, kalau ditinggalkan maka ibadahnya tidak sah. Maka bagaimana akan mabrur hajinya kalau dia meninggalkan salah satu rukun ini, maksud saya kaitannya, ya. Maka kalau rukun itu kalau dia tidak lakukan maka hajinya tidak sah, karena itu tidak bisa diganti dengan dam ataupun badal. Ibadah tidak bisa. Rukun ya rukun, kalau dia tidak laksanakan itu bubar ibadah hajinya. Maknanya begitu. Beda kalau dengan wajib. Kalau wajib haji itu dia tidak melakukan pun tidak apa-apa, yang penting ada rukhsah menurut syariat, cuma harus diganti dengan dam atau ibadahkan. Bedanya itu kan jelas kan maknanya. Ya, makanya di sini sekarang masuk bagaimana haji kita akan mabrur kalau tidak memahami betul-betul rukun dan wajib haji, terutama di rukun hajinya. Rukun haji ada berapa? Saya kalau tanya itu Pak, ini cuma membangun interaksi aja Pak ya, bukan menguji timbang-timbang, tidak, ini bukan.
Ya bukan, untuk menghangatkan suasana aja maksud saya ya. Ini mah ada. Nah, yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima, yang keenam tartib. Baik, kalau ibu ujian berarti udah dapat A itu nilai. Ini diantaranya maksud saya. Ya, harus dibedakan oleh kita. Bagaimana kita hajinya akan mabrur kalau tidak bisa memahami rangkaian perbuatan amaliyah yang ada di dalam ibadah haji. Yang pertama ihram. Ihram itu apa, Bu? Niat. Bagaimana niat umrohnya? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah. Tapi saya nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai jago baik, ya katunan, ya nggak apa-apa. Tapi kita lagi-lagi jadi fadilah. Nah, nanti ke bawah kita ini kapan ihram itu, kapan ini dilaksanakan, di mana posisinya, nanti ke bawahnya. Ini saya ingin tampilkan dulu kita rukun-rukunnya dulu, ya, dalam upaya menggapai yang mabrur itu. Yang kedua wukuf. Wukuf itu apa? Wukuf adalah diam walaupun hanya sesaat di padang Arafah, karena al-haju Arafah, haji itu adalah Arafah, artinya wukuf di sana. Makanya nanti orang yang sakit, orang yang apa, nanti oleh petugas dibawa, digiring semuanya, bahkan didorong dengan roda kawan, dibawa dengan ambulan. Itu pas saat wukuf. Kapan itu? Nanti ke bawahnya, ya. Yang ketiga rukunnya itu adalah tawaf. Tawaf itu apa, Bu? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Ini maksud saya ingin jangan sampai kita jangan salah pengertian. Yakin sudah dijelaskan oleh yang lain atau mungkin yang masuk KBIH juga dijelaskan. Yang namanya tawaf itu 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Posisi Ka'bah ada di pundak sebelah kiri, itu catatannya. Tetapi kalau itu jarang yang terjadi kesalahan. Yang saya lihat, yang saya saksikan di tahun 2017 terakhir saya berangkat itu, kadang-kadang Pak Bu, kalau mulai tawaf dari mana? Ini rukun hajar, ini rukun hajar aswad, ini rukun iroki, ini rukun syam'i, ini rukun yamani. Anggaplah seperti itu, ya, anggap seperti itu. Mulai tawaf itu dari mana? Dari rukun hajar aswad. Berarti di sini, ini rukun hajar aswadnya kita. Mulai dan selesai di hajar aswad. Tandanya nanti ibu di sana di Masjidil Haram ada lampu hijau, lampu hijau, betul. Yang kadang-kadang salah kaprah ya sambil, kadang-kadang ada orang 10 orang berdiri ke belakang, ngantai ular 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya. Yang di sini, yang di depan sudah mulainya itu gimana kan? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu ya, sambil kecup ya, kecup karena hajar aswad. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dan dikecup langsung kita ke sana ya, kecup. Berarti dari sini kan, kita yang di depan sini sudah Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang salah yang di belakang juga ikut-ikutan. Nah, maksud saya makanya ibadah haji jangan ikut-ikutan terlalu. Kita harus punya pemahaman tuh di sana. Ya, bagaimana akan saya itu tawaf kalau mulainya di hajar aswad, selesai di hajar aswad, sebelum sampai di hajar aswad kita sudah mulai. Iya, kalau mulai pertama maka belum ada lingkaran kan. Kalau sudah yang kedua, pertama dia betul di sini. Bismillahirrahmanirrahim, biasa. Nah, bismillah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terus. Kalau misalnya di rukun yamani apa? Diulang lagi kan? Tapi tanpa kecup kan? Itu di rukun yamani. Bismillahirrahmanirrahim di sini. Karena yang depannya sudah Bismillahirrahmanirrahim sambil ngancup, wis kita ke Bismillahirrahmanirrahim, padahal posisi masih di sini.
Kenapa? Boten Pak. Boten makin maksudnya niatnya. Nggih. Nggih. Oh, boten nggih. Rasa kata-kata hukumnya kan kita pasti tersisa di situ ya kan? Nggih. Jadi patokannya Bapak jangan lihat kemana-mana dan harus diperhatikan juga kita tidak boleh membelakangi apa posisinya, ya tidak boleh kita. Makanya di situ ada lagi kasusnya Bu. Kalau kita kan Syafi'iyah ya, Ibu misalkan lagi tawaf sudah dapat B 6,5 putaran, tiba-tiba kececos B, keluar angin, iya kan? Keluar angin, harus gimana? Wudu dulu, kemudian teruskan dari yang 6,5 dari itu mananya ya? Nah, syukur alhamdulillah berarti kalau gitu. Tapi Ustaz katanya wudunya susah di Masjidil Haram, jangan berharap ada kamar mandi dekat-dekat begini, ya itu jauh. Lalu biasanya solusinya bagaimana Ustaz pemecahannya? Lebih baik ibu wudu dengan air zam-zam. Ya kalau jauh karena susah, ya jangan berpikir itu Bu. Memang susah, orang banyak bergelap, susah jalan-jalan aja. Di mana air zam-zam terdekat biasanya itu pasti enak saja. Cuma wudunya nggak usah tap seperti kita wudu di Indonesia bubur ya nggak usah. Gitu ya. Berusaha untuk semaksimal mungkin di pelihara airnya juga. Itu maksud saya ya. Karena kalau tawaf itu kan ada prasyarat harus suci dari hadas kecil atau apalagi hadas besar. Beda kalau lagi sa'i mah nggak apa-apa. Kalau lagi tawaf maka dia harus keadaan suci. Kenapa? Nggih. Nggih. Oh, boten nggih. Ini hukum betul-betul ketentuannya Pak. Silakan saja ya, silakan saja. Yang penting kalau tawaf tidak boleh kita masuk ke dalam Hijr Ismail. Itu saja sebetulnya. Kalau lagi tawaf itu mau di dalam ini misalkan Hijr Ismail, mau kita ke sini apa Hijr Ismail ini makam Ibrahim, ya kita mau di sini silakan saja, tidak ada ketentuan. Tetapi ketika kita selesai melaksanakan tawaf, mau sholat sunah tawaf, maka kita harus ke belakang ke sini. Berarti makam Ibrahim harus ada di depan kita. Maknanya begitu, ya. Itu maksudnya. Kalau untuk itu tidak ada, tapi awas mentang-mentang lagi kosong misalkan, kalau lagi kosongnya gitu ya, Masjidil Haramnya, Ka'bahnya lagi kosong, Hijr Ismailnya lagi kosong, agak cepat katanya tawafnya, mesti ngelingkar nanti Hijr Ismail bertemantung niku, karena itu pun masih deretan Ka'bah masuknya, ya itu pun masuk dalam kategori Ka'bah Hijr Ismail itu. Maka kita kalau tawaf itu harus di luar Hijr Ismail, maknanya begitu. Ada lagi Pak? Punten. Iya betul. Gitu ya betul. Ini dua versi. Kalau Kementerian Agama di dalam fikih kontemporer hajinya mengatakan kalau kita putus di sebuah lingkaran tawaf maka kita mulai lagi di Hajar Aswad. Yang satu lingkarannya itu bukan 6,5, jadi kita sudah sampai ini Hajar Aswad dari Bayan. Ini Hajar Aswad. Tiba-tiba kita sudah dapat 6,5, sudah sampai ke sini nih. Ya udah mau 7 kan? Just kita batal. Maka kita kan keluar kita menurut dulu. Maka menurut jumhur dikatakan kita mulainya itu dari Hajar Aswad yang untuk satu lingkarannya itu. Itu maksudnya. Bukan dari sini tadi kita pasang keluar angin, tetapi kita mulainya satu lingkaran itu dari Hajar Aswad lagi. Itu jumhurnya Pak, kesepakatan para ulamanya. Itu banyak. Sebentar, yang pojok dulu kan sudah.
Nah, yang mana? Yang ibu tidak bakal dirasain yang mananya? Yang paling berat ketika bukanya apa? Kepala. Kalau wudu harus bukan masuk kepala. Hah? Iya. Itu bagus. Betul. Menggunakan yang saat proses batalnya, yang proses batalnya atau proses wudunya lagi? Basahi. Oh iya, akan mendukung, ya. Begini Bu, maksud saya, ketika kita berwudu dengan air jam-jam itu kan membasuhnya keseluruhan kan, ya. Cuma paling rambut di atas kepala saja, gitu kan. Dan itu nanti Ibu posisi air jam-jam itu ada khusus air jam-jam yang diblok perempuan. Ada di sana ya, ada, gitu ya. Ibu kalau ribet pakai kaos kaki kan, lalu kemudian Ibu pakai manset kan, iya kan? Ibu itu akan lebih enak kalau itu berbentuk basah Bu. Basah itu kenapa? Karena itu akan lebih adil ke kitanya Bu. Makanya tidak usah susah kalau wudu Ibu dalam posisi demikian, udah dibasahin saja sama sarung tangannya, sudah dibasahin saja sama kaos kakinya, sudah ini sesuai aja ini gitu. Makanya saya katakan tidak usah kita sempurnakan wudunya, tidak usah. Kalau tadi masalah madhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i misalkan ya, dalam konteks batal wudunya, yang nggak mungkin juga sih kita batal beradu kulit dengan perempuan lain Bu, kayak dengan laki-laki lain nggak mungkin. Kenapa? Lo kalau kita pakai masker, pakai apa, kan pakai halal-halal juga. Yang nggak mungkin batal. Paling yang sangat mungkin itu adalah keluar angin. Nah keluar angin kalau madhab apa kan jadi Maliki ya. Kalau Maliki itu kan tidak batal, justru yang batal dulu, ya kan? Atau baru batal kalau keluar angin kan enggak. Makanya kan tidak usah wudu lagi, udah enggak batal kok. Itu madhab Maliki, Hanafi. Kalau Syafi'iyah, iya betul, gitu. Makanya kalau kita mau istiqomah memegang madhab Syafi'iyah, misalkan lakukanlah kita dengan cara seperti tadi maksud saya, untuk memudahkan kita maksudnya ya. Lalu mau mana yang saya ambil? Cari yang paling sedikit madaratnya bagi kita. Mana yang sangat mungkin kita kerjakan, itu saja yang diambil. Mau ikut yang ini silakan, mau yang ini silakan. Jadi itu adalah gambaran-gambaran yang paling relatif lebih gampang bagi kita. Itu saja ya, maksud saya. Kenapa? Nah itu maksudnya fleksibel kita. Tetapi kan tidak boleh juga kita talfik dalam beragama itu. Ada kan talfik itu, giliran enaknya ikut sana, tidak enaknya ikut ke sini, ya itu jangan. Tapi dalam posisi demikian, insya Allah tidak ya. Ya kan? Waalaikumsalam. Mirip dengan kapsulian. Iya betul, pertukaran. Karena reloknya. Iya betul.
yang bersangkutan. Diambil, dibadalkan. Oh, ya. Sudah selesai melakukan haji. Betul. Kita sudah bawa ibadah. Kita sudah ke Madinah. Dari Madinah. Karena kita ini mengingat bahwa umroh itu ya alamatnya juga sama seperti haji selama sekali. Sedangkan kita masih mampu ibaratnya. Iya. Untuk melakukan Umroh. Artinya boleh tidak setelah kita menjalankan kota Mekah dengan haji Wada, kita kembali lagi ke Mekah untuk melakukan umroh lagi. Tapi saking aminnya. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau memang itu sudah meninggalkan tanah haram, ya sah saja, silakan. Yang penting sudah meninggalkan tanah haram, ya satu, ya kan? Untuk umrohnya ya. Yang kedua, artinya mungkin suasananya tidak mungkin. Orang yang sakit aja kadang-kadang kita najulkan susah, apalagi dia meninggalkan di sana susah. Ya, tetapi dari sisi hukum, kalau dia sudah sampai ke Madinah, mau melaksanakan umroh lagi, ya tidak apa-apa. Kalau dia sudah haji wada, udah wada gitu ya, tapi sudah sampai ke Madinah, berarti dia nanti ngambil lagi mikot, berarti di mana ya di hati. Jadi sudah masuk ke tanah di luar tanah haram, berarti tidak jadi persoalan. Boleh, silakan. Tetapi kalau kita belum meninggalkan Mekah, kalau sudah tawaf wada, ya diupayakan dia datang lagi ke Masjidil Haram, ya. Kalau itu kita sudah tawaf wada, itu maknanya. Kenapa? Kalau sudah meninggalkan tanah haram tidak jadi masalah. Kan kita sudah kembali lagi ke awal, berarti kan ini dari tanah haram, kita sudah ke tanah halal keluar kan? Berarti kita sudah di luar nih, mau umroh lagi ya tinggal ngambil mikot lagi kan? Tidak jadi persoalan. Iya, jadi persoalan. Itu ya, kayaknya itu yang pertama. Hal yang kedua, itu tadi kan dananya diambil oleh anaknya, tetapi tidak untuk haji. Entah dipakai apa, Pak? Ini anak kelewatan apa? Itu pertama. Yang bersangkutan kan sudah tidak ada kaitan hubungan dengan kemanusiaan di dunia lagi. Toh dia sudah melakukan niat baik, betul tidak? Iya kan? Adapun dia nanti kemudian diambil dananya oleh anak-anaknya, itu adalah dosa anak yang bersangkutan terhadap Tuhannya dan terhadap orang tuanya. Orang tuanya yang sudah mendaftar tadi, insya Allah sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan. Apapun yang dilakukan oleh anaknya terhadap dana yang sudah masuk ke BPIH tadi, itu bukan domain yang bersangkutan lagi kan? Nah itu maksud saya. Makanya di situ dalam kategori ini berarti ini adalah murni kesalahan anak yang bersangkutan, bukan dari orang tua tadi. Maka dalam konteks hukum jelas orang yang bersangkutan sudah dicatat oleh Allah dengan melaksanakan ibadah haji, walaupun itu tidak dilaksanakan badal oleh anaknya. Tapi ya sebaiknya ya memang harus dibatalkan. Ya itu tadi. Itu ya kang ya. Masih ada waktu, jadi mari diambil. Baik Pak Bu, ini diantara rukunnya, ya. Nah Pak Bu, nanti itu kenapa haji itu akan mabrur kita kalau kita mampu memelihara kaidah fikih di dalam sini nih. Coba lihat tuh, ini ada alur gelombang 1 warna putih, gelombang 2 warna merah. Apa artinya? Sekarang di Kerajaan Arab Saudi dan di kita sudah diterapkan yang namanya fast track. Fast track itu apa? Fast track itu adalah kita jalur cepat. Kalau di tahun 2016-17 Bapak Ibu masih diam di
kita nggak dalam keadaan ihram. Coba kalau sudah ihram, Masya Allah. Makanya ini kebijakan pemerintah sekarang dilakukan seperti itu. Dilakukan di sini, kita fast track di biometriknya, tuntas di sini. Cuma ada akibat hukumnya Pak. Akibat hukumnya apa? Makanya kalau kita masuk di gelombang 2, berarti kan kita dari Indonesia. Dari Indonesia itu kita langsung ke Bandara King Abdul Aziz ke Jeddah, ya kan? Di sana maksud saya. Maka ngambil mikotnya di mana? Mikot makaninya diulanglah, maka otomatis nanti kita harus mandi ihramnya, mandi ihramnya, sholat sunat ihramnya, pakai air ihramnya harus di pondok gede. Itu maksud saya tuh. Kalau itu kita tidak lakukan tahun 2018 kemarin, 1 kloter tidak ngambil mikot di Jeddah, tidak ngambil mikot di bis. Akhirnya mereka bayar dam, ngambil mikotnya di Makkah. Hati-hatinya di sana. Bagaimana haji kita akan mabrur kalau prosesnya kita tidak pelihara? Di sini Pak, kita di Jeddah, kata ke Makkah. Ya bayangannya kan kita dalam posisi ihram di sana kan Pak ya. Posisi ihram itu apa? Makanya kita ekspres saja. Lanjut dulu nih, ya kita lanjut dulu. Inilah gambarannya. Kalau gelombang 2 itu berarti nanti kita dari Indonesia ke Yulamlam tuh panahnya ya. Masuk ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, itu jarak-jaraknya Pak. Jarak-jarak kita ya. Dari King Abdul Aziz ke Mekah saja 105 km. Berarti kan hitungannya lebih dari Jakarta ke sini kan. Makanya lumayan itu kita. Dalam posisinya sedang ihram kita. Saat itu tuh tidak boleh kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh aturan agama. Lalu kemudian masuk ke Mekah ya. Nah ini baru tuh, itu hitungnya enak Pak ya. Kalau yang gelombang 1 kan dia mikotnya di Birali itu di atas tuh, karena dia dari Indonesia itu ke bandara Madinah. Makanya mikotnya di Birali. Kalau itu masih enak. Gelombang 1 mah karena dia tidak ribet di pesawat, tidak apa di pesawat, di maktab sudah masuk ke hotel tidak dalam keadaan ihram. Kalau gelombang 1, kalau gelombang 2 betul-betul. Makanya coba diperhatikan ke sininya nih Pak, ya. Manasik haji sesuai urutan proses agar menjadi mabrur itu di gelombang 2. Nah, maksud saya ini nih, runtutannya. Di sini kita harus betul-betul pelihara diri. Ya, pertama persiapan praberangkat dari rumahnya. Hari nangisnya mah udah dapat 2 gentong mah. Nangis bae. Doain bapak ibu ya, doain bapak ibu yang orang ditakwani sampun sholat safar dereng bapak nih. Dereng. Ya Allah, kadang-kadang mendahulukan yang tidak prinsip tapi melepaskan yang sangat prinsip. Kalau mau mabrur jangan kebanyakan ritual yang tidak berarti. Oh, peluk-pelukannya masih jagat-jagat, sholat 5 urut. Maksudnya begitu maksud saya, ya. Diawali ini pas berangkatnya misalkan. Ini, ya. Ini sebelum berangkat dari rumah, ritual yang harus kita laksanakan minimal ini. Sholat safar dengan ketentuannya apa? Di sini sudah saya berikan lah, ya. Pertama melaksanakan sholat 2 rakaat dengan itu hadis Rasulullah-nya. Itu ada satu umumnya. Pertama, niatnya usawi sunat safar karena lillahi ta'ala. Kedua, pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Lalu kemudian ada rakaat kedua disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Ketiga, setelah selesai disunahkan membaca ayat kursi dan surat Quraisy. Ila bi Quraisy ila mina, itu tuh setelah selesainya. Lalu kemudian baca doanya. Doanya nggak hafal, cari di bukunya. Buku yang dikeluarkan Kementerian Agama bekerjasama dengan bank-bank. Nanti ada dikasih biasanya untuk berangkat. Dari sekarang pegang. Nggak hafal juga pakai Jawa lagi doanya, nggak apa-apa. Insya Allah Allah mengabulkan doa kita dengan bahasa apapun. Lalu kemudian ini di rumah nih, ya. Lalu lanjut di asrama nih, di asrama maksud saya. Makanya ini, ya. Nanti dari rumah kita masuk asrama. Kalau yang di atas itu sifatnya administrasi, Bapak akan mendapatkan itu nanti di sana. Ini masuk dalam kategori hukum fikihnya nih. Sebelum berangkat dari embarkasi ke bandara, mau ke Halim atau ke Sultan, itu terserah nanti di sana. Ingat kebijakan fast track. Ini yang paling penting Pak. Ya, jangan sampai kita apa ya, udah kita mau pokoknya pengen ngemborin baik di Jeddah misalkan.
IGD aja sudah tidak bisa, itu langsung digiring Pak. Nah, karena nggak diperiksa-periksa lagi, enak bagi kita nggak lama-lama Pak di sana ya. Karena kebijakan fast tracknya, maka usahakan mandi dan mengenakan kain ihram di asrama di Pondok Gede sebelum berangkat. Tapi masih boleh pakai apa? Yang berjahit-jahit, pakai peci masih silakan saja. Yang penting lakukan dulu kita sholat sunnah ihram, mandi ihram, beres di situ. Yang jelas jangan dulu niat, jangan dulu niat. Yang penting kita sudah siap-siap dengan semua kemungkinannya. Masih kalau mau pakai celana dalam masih pakai silakan. Tapi kalau saya sarankan kalau untuk kaos cangkleng, kaos dalam nggak bisa. Kenapa? Susah itu membukanya, ya kan? Jadi ribet nantinya WC, lagi mengkonon dikit di rumah baru nanggo. Oke, misalkan. Kau tentu kadang-kadang masya Allah. Ini maksud saya, bukan bapak-bapak misalkan, biar tidak ribet Pak. Lebih baik kita dari Pondok Gede, udahlah habis kita aja langsung. Udah enak. Jadi di pesawat gak usah likas segala-gala lagi kan? Kita sudah siap. Karena kan larangan ihram itu memakai. Nah itu maksud saya, jangan topi peci wis misalkan begitu langsung. Beres, maknanya kita sudah persiapan dari apa? Sholat ihram, sholat sunat 2 rakaat, berangkat kita, naik ke pesawat kita. Maka masuklah kita di pesawat, jaga hukum di dalamnya. Karena kalau kita melakukan itu, maka akan bubar haji kita. Ini di pesawat. Sebelum niat kan masih bebas. Sebelum niat mah, ya kita dari Pondok Gede walaupun sudah pakai kain ihram, misalkan habis makan nih, melihat pramugari masih pakai negara apa? Iya, belum ihram gitu kan? Ada pramugari ya, makanya kata Abu Sofyan apa kan Kiai? Pokoknya kalau udah naik pesawat, apalan Quran tuh merodol apa itu? Oh di dalam benar, kalau di dalam juga Insya Allah. Nah, enggak Insya Allah terutama jemaah Bakar tamu enggak apa-apa Insya Allah. Iya, ini nih maksud saya. Sebelum itu masih bebas, habis makan masuk kamar mandi ada tisu, ada wangi, gosok-gosok kita lapin tidak apa-apa. Ibu-ibu masih boleh, ya kan? Sebelum niat mah tuh, masih bapak masih pakai ini masih boleh. Tetapi nanti di tengah-tengah perjalanan sudah masuk wilayah gelap, yakni mikot Indonesia atau mikot jamaah yang berasal dari Asia sebelah sini, maka itu akan diingatkan nanti sama pesawat atau pembimbing. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Yulamba yang merupakan mikot dari kawasan Asia terutama Indonesia. Maka silakan siap-siap yang masih pakai kolor, yang masih pakai selempang, yang masih pakai kaos cangkleng, yang masih pakai topi dicopot semua kecuali kain ihram. Dan yang masih pakai sepatu yang menutupi mata kaki silakan dibuka. Di situ kita, maka nanti dipimpinlah oleh pembimbing membaca niat di atas julalam. Kita berniat nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Ketika sudah itu kita bacakan, maka sudah haram kita melakukan hal-hal sebagaimana di bawah ini. Larangan ihram sudah mulai maksudnya, kan? Apa? Di antaranya memakai pakaian berjahit. Makanya itu pakai peci, pakai apa juga tidak bisa. Ustaz, bagaimana kalau sepotong begini? Ya sama. Iya, kalau begini sama. Pokoknya yang jelas yang berjahit diletakkan di dalam bagian kepala atau sebagiannya, menutup wajah muka atau sebagiannya. Ini kadang-kadang ibu-ibu hati-hati, ya, hati-hati betul. Jadi maskernya harus dibuka itu. Ustaz, bagaimana kalau lagi keadaan sakit? Saya nih misalkan kalau nyium begini gitu ya, saya bisa pingsan, bisa mati saya. Ya kalau itu mah atau tutubihul madhurah tidak jadi persoalan. Itu mah karena rukhsah menurut agama ya tidak apa-apa. Tetapi kalau tanpa rukhsah melakukan itu berarti dia tidak sah. Ya, lalu kemudian mencukur memotong rambut atau memakainya, menggunakan minyak wangi di kain ihram atau badan, memotong kuku, memotong hewan, menikah atau menikahkan. Kelewatan lagi haji nikah itu. Iya, nih. Lalu yang ke-9-nya, lagi haji ya.
kan segala. Nih, lalu kemudian yang paling pokok, al-hajju ashurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka jelas di sana. Kita tidak boleh melakukan yang paling pokok 3 persoalan dalam kita sudah berniat ihram. Apa itu? Rafas, fusuk, jidal. Rafas apa? Berjumpa hubungan suami istri atau melakukan berbau pornografi, ngomonglah, ngeliatlah. Makanya tadi kalau sudah niat nawaitul umrah wa biha ada pramugari sebagaimana ayu nege wis berbuai. Ada bermulai. Khawatir gitu ya, lain kan? Atau kita ngomong-ngomong yang jauh berbau pornografi, hilang hajinya. Masya Allah. Makanya kenapa harus mikot dari sejak 1 Syawal itu? Biasa kan kadang-kadang kan Pak ya, model kita mah kadang-kadang gitu ya. Kalau sudah laki-laki pada laki-lakinya ngomong jorok itu udah kayak biasa baik kan? Coba. Padahal kalau sudah seperti itu ke bawah sekali kita mengucapkan Masya Allah, akibat hukumnya lain. Ya. Lalu kedua, busuk, ya ini pasti perbuatan maksiat, takabur, merugikan, menyakiti, takabur. Kita mau pasti mungkin karena kita mah sehat banget, badan gede kita mah. Di kapal, di pesawat ngomong begitu, ya sudah itu berarti takabur, sombong, masuk ke dalam kategori busuk. Lalu kemudian jidal, ya. Jidal itu adalah berbantah-bantahan. Masya Allah, masalah sepele Pak di sana. Akan jadi masa si Ustaz, Masya Allah, kalau usianya masih pada puluhan, masih wajar kepada suami istri ribut. Ini usianya seorang 80 tahun masa saya harus sebutkan orang mananya ya. Dari Sultan Citangkir gitu. Kebetulan saya ketua rombongan saat itu. Pakarom, kenapa? Kita mau gendok laki kita, apa? Sini punya, ngomong pengen ngomong baik, padahal usianya sudah hampir 80 tahun ya, 20 tahun. Masih begitu, Masya Allah. Kenapa? Hal sepele pun bisa menimbulkan kegerahan sehingga akan menimbulkan kopas, busuk dan jidal. Hati-hati betul. Kalau kita melakukan seperti itu bahaya. Oh enggak, kan saya mau kalau sama istri mau, saya mau melengket dan kayak perangkok, ya syukur. Tapi awas dengan sebangun kamarmu. Karena wenter si bapaknya biasa ngomong asing, sing siosma buatkan, oke? Siosma pengen pakai AC Pak, kalau pakai AC, pokoknya mau bisa cari. Akhirnya apa? Ribut gara-gara AC. Tidak menutup kemungkinan itu Pak. Sekamar ada 5 orang, yang 2 tidak suka pakai AC, yang 3 pakai, yang 3 pakai. Setengah jam baru nyalain, ambil matiin lagi. Bilang, wis berada dulu, ambil mati, nyalain lagi. Terus itu ujungnya ribut itu bisa jadi. Hati-hati. Kenapa? Di sini maknanya. Wala rapas wala busuk wala jidala fil hajj. Jelas maknanya. Bagaimana haji kita akan mabrur kalau itu masih kita lakukan? Panitia ini sudah sampai belum pematerinya? Lalu berikutnya Pak, tadi kita di pesawat tuh, di pesawat. Kalau di pesawat itu kan mungkin 3-5 jam atau 6 jam ya. Nah itu ada sholat sunnah atau sholat wajib. Kayak sholat mungkin ada sholat wajib ya atau bagaimana melakukannya? Baik Pak, jadi di pesawat itu kita kurang lebih 8 jam gitu Pak. Maka otomatis ada salah satu waktu melaksanakan sholat. Tapi itu sih nanti ada di materi yang lainnya ada kan ya. Nanti overlap Pak. Saya gak enak itu jamaah yang lain gitu ya. Nanti ada lah di jamaah kosor ada itu apa? Udah kan? Udah. Pasti akan ada. Itu bagaimana ritual ibadah di pesawat itu ada. Tapi yang jelas bisa jamaah kosor atau sholat menghormati waktu bisa gitu ya. Mungkin sudah lah kemarin ya. Bagaimana teknik bersucinya bagaimana apa dengan tayamum
Bandara King Abdul Aziz, saya lagi-lagi saya katakan kebijakan fast track karena saya khawatir betul ini Pak. Khawatir betul-betul apa yang terjadi pada tahun 2018 kemarin itu terulang, ada satu kloter yang tidak mikot, ya. Itu ingat yang sudah lihat di ulang-ulang harus hati-hati. Maknanya apa maksud saya? Ketika kita turun dari pesawat kan posisinya ihram kita itu, ya. Perempuan tuh biasanya tuh gini aja. Kebetulan ini gelap. Pakai maksudnya cuma segini saja. Keluar itu auratnya, ya kan? Kalau sudah begitu keluar aurat berarti masuk dalam kategori haramnya ihram. Posisi di situ tuh hati-hati betul. Kondisinya panas, bayangkannya itu, ya, susah. Maka harus betul hati-hati. Tapi kita langsung diarahkan. Akibat kebijakan fast track tidak bisa lama-lama di Jeddah kita di Bandara King Abdul Aziz langsung digiring. Maka konsekuensinya kalau yang belum sempat niat di ulang-ulang, maka lakukan niat di bis ketika akan berangkat ke Mekah. Karena nanti di bis itu kita dikasih makan, ya di situ kita berniat, ya. Ya, karena menurut fatwa MUI yang namanya mikot Indonesia itu salah satu di ulang-ulang, salah satu yang satu lagi adalah di Bandara King Abdul Aziz. Jadi boleh di situ, ya. Itu sih sebetulnya kalau kita ketinggalan, ya. Nah, setelah kita berniat tadi di atas pun, maka tidak boleh kita ngomong selain bertalbiyah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah masuk ke Bandara King Abdul Aziz kita, ya. Di Mekah, agar kita menjadi haji yang mabrur tentu ada proses yang harus kita pelihara, ya. Di Mekah pada tiba di Mekah, jamaah dibawa ke pemondokan hotel tempat tinggal, betul, ya, istirahat sepenuhnya. Ingat lagi ihram, larangan masih berlaku karena panas gerah misalkan, ya. Bapak-bapak saya enaknya budi baju DPD mau anak baju api, saya ada baju hangat kayak mancing kamar mandi, serem. Wis enak banget kan. Sampune tinggal mencet. Sampune tinggal mencet. Bersih ihram dari tangan di deket. Terus gitu kan? Set jalanin itu. Wih enak. Wih sampo enak gitu. Ambil sampune. Wih sabun balik. Masya Allah. Padahal posisi lagi hati-hati. Maksudnya itu tuh hati-hati. Yakin ini sudah disampaikan, tapi ini merefresh lagi, mengingatkan lagi, ya. Itu maksud saya. Ingat betul. Di situ kita sudah ingat. Kalau gitu nggak boleh mandi, mandi mah silahkan, tetapi cukup dengan air saja. Cukup dengan air saja sudah, gitu ya. Ustaz saya mah biar nggak kena badannya, udah sih itunya aja yang kita digantungkan tuh ya kayak di romnya. Barang mau dipakai lagi, anak itu minyak wangi misalnya kan gak dipakai, mesti disemprotin di kono. Tetap itu tidak boleh, ya tidak boleh itu. Hati-hati, ya hati-hati. Sampai kapan kita seperti itu? Nih sampai ke bawah nanti, ya. Sudah datang kita, jaga diri kita sampai kita melakukan muharramat, hal-hal yang diharapkan ketika ihram. Jangan sampai kita, karena kita baru sampai itu kan tidak langsung ke Baitullah, tidak langsung ke Masjidil Haram kita. Istirahat dulu sejenak, dibagi kunci di mana gitu. Kalau koper apa nggak usah dipikirin Pak, nanti juga tiba-tiba udah ada jadi depan kamar kita. Biarin aja, nanti kita urusin diri aja. Maka mulailah kita setelah datang hari pertama kita mengunjungi Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh haji dengan rangkaian tawaf, sa'i dan tahallul. Ya, baru kita sampai mengunjungi Baitullah. Bagaimana mengunjungi Baitullah? Yang pertama biasa niat masuknya, makanya dihafal. Insya Allah kalau kita sudah sering ke masjid mah hafal bacaannya, dibaca lagi di situ. Pas pertama kali kita melihat Ka'bah, nanti dibaca doanya. Allahumma zid hadzal bait tasrifan, doanya. Ustaz, harus sholat tahiyatul masjid enggak? Harus enggak Pak? Tidak usah, karena kita dari tawaf. Tawaf itu adalah kalau di Masjidil Haram sebagai pengganti sholat tahiyatul
Ya. Hotel. Betul. Iya betul. Baju ihramnya. Yang penting ini ya, ini terbagi dalam bukunya Ahmad Kartono ini dikatakan kalau kita bisa menjamin bahwa di situ tidak menempel wangi-wangian, tidak jadi persoalan. Nah, yang barunya kan, makanya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu maksud saya. Yakin nggak di baju yang baru yang akan kita kenakan itu tidak ada wangi-wangian. Sementara kan kita sudah diyakinkan sebelum wangi itu. Ya, makanya dihindarkan, lebih baik dihindarkan. Untuk dihindarkan, mau sebau apapun, mau sekotor apapun selain najis, kita gunakan yang itu aja. Itu. Makanya ini di sini ya. Sekarang kita lanjut ya. Sampai kapan itu kita? Kalau kita datang misalkan jam 2 malam, kita mau melakukan tawaf, mau melakukan sa'i, mau melakukan umrahnya itu kapan? Kalau 2 hari berikutnya berarti kita 2 hari berikutnya itu pakai itu terus ya teman-teman. Kalau kita besoknya jam 2 malam, jam 8 kita berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Nah, tawaf kita biasa, habis tawaf kita langsungkan sa'i. Setelah sa'i kita melaksanakan tahallul. Maka setelah tahallul itu bebas kita kembali ke amal, mau ngapa-ngapain juga silakan. Dan sebelum tanggal 8 Dzulhijjah nanti. Bu ya, gitu ya Bu ya. Silakan Mbak. Lagi? Posisi ihram. Lebih baik untuk ikhtiar ibadah kita dihindarkan saja Pak. Ya, lebih baik kita hindarkan untuk ikhtiar kehati-hatian kita beribadah. Iya, cukup pakai air ya. Lebih baik dihindarkan lah. Lebih baik dihindarkan. Itu saja Pak ya. Oh biasa, Pak, dilepas. Iya. Ini kadang-kadang. Iya. Bahkan Pak, bagaimana kita kalau lagi ihram ditutupi pakai payung tapi dirapatkan ke kita. Dirapatkan tidak boleh. Kalau tidak dirapatkan, silakan. Direnggangkan, boleh. Kalau pakai kanebo, sudah tidak boleh. Itu maknanya. Ya, itu maknanya. Ya, hati-hati betul Pak kadang-kadang. Ini kita dari Ulang sampai ke Mekah ke Jeddah itu kurang lebih 1,5 atau sampai 2 jam Pak. Ya jaraknya itu kalau tidur ya itu masih mungkin itu kan tidak terasa itu kain ihram sudah dipakai dengan sudah kita belum ditutupi tidur. Posisinya sedang ihram itu. Hati-hati betul. Betul. Iya, makanya saya bilang ikhtiar ibadah kita, kehati-hatian ibadah kita lebih baik yang sah bagi kita dihindarkan. Ya, itu Pak ya. Itu maksud saya Pak. Yang itu. Bapak mau ikut ya silakan gitu. Ada yang menjelaskan. Tetapi untuk kehati-hatian ibadah kita, khawatir maka lebih baik kita hindarkan. Itu loh maksud saya. Ya, itu ya. Saya tidak memponis tidak boleh tidak. Silakan. Itu maksud saya. Itu ya. Tiba di Mekah. Iya. Ya. Iya, makanya itu kan saya pisahkan turunnya juga kan. Saya sudah jelas ya. Saya pisahkan.
kita melaksanakan tawaf dan tawaf umroh kita, umroh haji kita, ya. Tawafnya itu, ya tawaf pendahuluan pertama kali kita ya kudum namanya itu, Pak. Tawaf pendahuluan kita, tawaf umroh kita yang pertama ya itu pembukaan kita, ya. Yang jelas rangkaiannya itu setelah turun kita sampai ke maktab, ke hotel, kita istirahat beberapa jam, nunggu kita karena nggak mungkin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, karena kita pertama kali datang, janganlah kalau memang belum pernah pengalaman justru kita berdewek baik, bukan misalnya. Kalau Pak Haji mungkin kalau sudah ya sudah paham, ya. Kalau yang dulu, yang pertama kali jangan dulu. Udah kita ikut saja dulu nanti, lihat dulu proses sosialisasinya bagaimana. Itu ya maksud saya. Iya. Nah itu otomatis kita berapa? Oh tidak, kan itu kita posisi masih di Jeddah, masih di King Abdul Aziz. Maksudnya saya katakan tadi kita kan mau dikasih makan tuh, ya kan pasti nanti sama petugas dari PPIH di sana itu, Bapak Ibu silakan ini makannya. Nanti juga diingatkan Pak, yang belum niat di sana silakan niat di sini. Itu baik baru karung itu pasti diperingatkan, apalagi sama petugas ya Pak. Itu makanya Pak ya. Oh, oke. Ini sama beli ibu aja nih. Yang beli ibu yang masih subur. Yang masih subur. Barangkali kan tidak mencukupi nanti ketika berangkat tanggal 26 Juli. Iya. Dia datang air. Nah, sedangkan datang nanti kita waktu sudah bisa. Iya. Terus dia apakah niat juga sama ibu yang masih niat Betul. Kalau nanti dia sudah niat, itu dia datang ke Mekah, belum bisa tawaf. Betul. Sudah keadaan dia tidak bisa tawaf, dan yang ada pakai ihram. Misalkan 3 hari berikutnya diberikan dia bersih, sudah bersih dia akan tawaf. Apakah dari niat ihram tadi sampai kejadian tawaf dia harus pakai pakaian ihram gitu. Posisinya sedang ihram. Iya. Iya. Apakah dia tidak niatkan ihram gitu? Tidak niatkan ihram. Nanti niatnya setelah dari mantap misalkan. Oh, iya. Dia suci. Iya. Itu solusinya yang pertama, dia tetap niat ihram seperti orang lain dan dia memelihara. Itu satu. Berarti dia tanpa ada dam. Ya satu. Dia udah karena saya posisinya sedang kotor, misalkan udah kata dia tadi kita siap bersama-sama niatnya di maktab aja di hotel, maka dia disyariatkan harus membayar dam. Itu yang dilakukan oleh jamaah yang tertinggal niat kemarin saya katakan tahun 2018 itu. Akhirnya kan kalau mereka dikirim lagi ke Ali tidak mungkin, ya kan? Maka apa yang dilakukan? Maka mereka berniat di maktab dengan membayar dam. Itu maknanya, ya. Tidak perlu karena dia tidak dalam posisi ihram. Itu maknanya. Baik. Itu bukan dam itu ya, tapi dia dam karena melakukan kesalahan itu saja. Bukan di sana. Bukan, ya. Pelanggaran saja, melanggar ihram. Beda kan sebetulnya tingkat kesalahan kita melanggar aturan ihram itu, terutama yang 3 kali saya di bawah itu, al-rafas, musuh jidat itu yang paling pokok sebetulnya. Kalau yang kecil itu dam-damnya kecil lah istilahnya. Bagaimana caranya bayar damnya? Nanti temui saja orang-orang petugas motor atau ke maktab itu masih diuruskan, ya. Baik Pak, itu panitia. Belum ada. Hah? Di jalan. Baik Pak, ini ya. Kalau sudah tawaf kita dari sahih ta'alul itu sudah beres. Kalau sudah ta'alul, cuma ketika ta'alul saya titip ke ibu. Ini saya pengalaman juga. Jangan sampai kita nggak mau gunting kan? Nggak mau gunting nih, mau pulang umroh itu tiba-tiba nyari-nyari tsunami di mana? Nggak jauh di sana, campur rendang. Pengen cepet dipotong rambutnya, hanya teman perempuan, ibu bawa gunting nggak
tidak boleh, diupayakan. Siapa yang harusnya? Ya udah, kalau ada suami ya suami, kalau enggak ya tempat yang sudah dipotong tidak apa-apa. Walaupun ada keterangan harus sudah berhaji, ya itu kan lain-lain ya. Itu maknanya. Kalau sudah tahalul di situ, kita bebas. Ya mau ngapain juga bebas. Ustaz kalau main bola pingpong sama suami boleh enggak? Ngerti Bu ya? Kalau sudah tahalul ini nih, tahalul umur kita, boleh tidak? Boleh, silakan. Kalau di situ mah mungkin tidak apa-apa, harus sangat mungkin karena silakan di situ mah. Kan tidak ada lagi kecuali kita kan sambil nunggu tangan lapang pengen menambahin amalia nih. Kita mau umrah sunnah kan? Umrah sunnah berarti kita ngambil mikot secara sendiri. Kemana itu? Mikot yang paling dekat di mana? Di Taif atau Masjid Aisyah. Di situ kita mikotnya ambil, naik ujroh lah, tapi berapa real gitu ya. Di situ rombongan, jangan dua orang nanti dikerjain sama suku di sana juga kadang-kadang. Hukumnya cuma 20 real, taruh 50 real. Itu kadang-kadang masya Allah, yang menawar dunia, ya gitu aja sih teman-teman. Ambil ke sana, biasa mikot kita ke sana. Nah kalau sudah ihram kita di mikot, nanti sama lagi larangannya. Kapan beresnya? Ketika sudah tahu lagi. Beres. Di mana ini kita sudah nyampe di Mekah, kita sudah tuntas, ya sudah beres, selesai kita posisi ihram kita sudah boleh, ya. Oh, ya sudah beres kita. Kalau ini, awas hati-hati. Yang ini itu bukan ini. Selesai posisi ihram kita, hal yang diharamkan tidak boleh selama ihram sudah boleh. Berarti maknanya sudah boleh kita untuk yang pertama itu, ya. Lalu kemudian ini masuk di tanggal di Mekah sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Kenapa sebelum tanggal 8 Zulhijjah? Kan kalau tanggal 8 Zulhijjah kita dikirim ke sana kan? Ke Arafah kan? Nah, makanya berarti sejak kedatangan sampai tanggal 8 Zulhijjah atau tanggal 7 lah. Apa yang kita lakukan? Perbanyak kita berjamaah di Masjidil Haram. Bapak-bapak jangan jadi haji kamarin. Ya, maghrib di kamar, isya di kamar, subuh di kamar, zuhur di kamar, asar di kamar, wis semua di kamar. Rudi kalau apa ada 25 juta. Iya kan? Maksud saya, bayangkan oleh kita sholat satu kali di Masjidil Haram, pahalanya sama dengan 100.000 kali kita sholat selain di Masjidil Haram. Masya Allah, saya pernah hitung Pak, itu kurang lebih 122 tahun kita harus hidup sisa umur kita kalau kita ingin dapatkan pahala seperti ini. Satu sholat doang. Jadi enggak, maksudnya selama kita di Mekah itu kita taruhlah kita 8 hari di sana, itu hitungannya 122 tahun kita kalau ingin mendapatkan pahala seperti itu. Masya Allah. Satu kali sholat, kalau di Masjid Nabawi kan 1000 kali, apalagi nanti ada arba'in di bawah, ada arba'in lain lagi. Ini di Masjidil Haram, makanya upayakan lalu jalan orang sih, mobil tinggal turun dari hotel ke jalan dari sini ke depan, paling ada taroduk gitu kan. Mobil pulang-balik muter-muter, tinggal naik kita sampai. Memang sih nanti pas saat dari Masjidil Haramnya kayak bebek perik ya. Jadi dikandangin kita itu, karena nggak boleh sekaligus kan, takut keinjak-injak, makanya diatur gitu, diatur kita. Paling di situ saja cukupnya kita itu. Padahal mah enak kita kalau di dalam beradab segala tenang. Ya, ini mananya perbanyak itu menurut saya. Ya. Lalu kemudian meninggalkan Mekah menuju Umrah tanggal 8 Zulhijjah. Mari kalau udah datang, bilang aja. Atau udah aja kita? Udah aja. Pak, waktunya ini bagian di atas saya sudah habis, Pak ya. Ini tanggal 9 kita menuju Arafah nih Pak, ya. Nih tanggal 8 kita mau menuju Arafah. Hati-hati nih, berarti kita mau melaksanakan hajinya ini, ya. Dari tanggal 8 tuh kita sudah persiapan menuju Arafah tanggal 8. Apa yang harus dilakukan? Biasa lagi, seperti kita waktu di Pondok Gede, coba ya. Oh, seperti kita waktu di Pondok Gede apa? Mandi dan wudhu biasa, perbaikan ihram biasa, sholat sunat ihram 2 rakaat biasa, ya. Mulai ibadah haji, lalu kemudian doanya apa kan haji itu? Nawaitul hajja
makanya jangan terlalu banyak ikut-ikutan. Belajar betul. Karena kalau kita tidak paham sama sekali kan susah. Itu maknanya. Di sini kita nih ya, mandi, pakai haji ihram, salat ihram, baru mulai ibadah haji dengan mengucapkan niat. Ya, udah masuk ke situ, berarti kita sudah mulai lagi tuh ihram. Nah, di sini kita lama, Pak Bu. Lama pakai kain ihramnya. Berapa hari di situ, Ustaz? Bayangkan saja berangkat jam tanggal 8, 9, 10, 11, 12. Ada 14 kan? Ya. Berarti berapa hari itu? Wah, ya sih. Nggak jarang itu bapak-bapak sih. Tadinya mau lulus di sini jadi. Barang beres aku nampak. Bintik merah gitu. Ya itulah. Begitu harus. Kain ihram itu-itunya kadang-kadang pakainya. Waduh, Masya Allah. Apa artinya kesabaran sudah mulai diuji di situ? 6 hari kita di situ. Mulai saat kita berangkat dari depan hotel, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, maka kita sudah dilarang lepas busuk, jidat, maupun yang lain. Hati-hati dengan wangi-wangian yang nempel. Ada semut jangan dimatiin, ngumpil tidak boleh, nyangkut dulu hidung tidak boleh, ketiak tidak boleh, rambut tidak boleh, tidak boleh. Joget, ya ini harus dicukur dulu sebelumnya. Pas saat membersih itu tuh tadi satu saja. Kadang-kadang Masya Allah, bayangkan di Arafah itu panas kadang-kadang, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan sih suhunya lagi kondusif. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Nah, sepanjang perjalanan maka kita disyariatkan membaca talbiyah sepanjang jalan ya. Itu berarti tanggal 8. Tanggal 9-nya ya. Tanggal 9 kita berarti melaksanakan wukuf. Ini kita ingatnya haji tamattu. Kita bicaranya haji tamattu saja. Ya. Ini pada situ kita wukuf selesai beres. Malam tanggal 10 kita di Muzdalifah. Terus turun. Ini mencari batu 40-70 ya. Karena pematerinya sudah datang, insya Allah ini juga sudah disampaikan oleh pemateri yang lain barangkali ya. Ini kita di Mina Pak Bu ya. Nah di Mina berarti kita mengerjakan hal-hal yang bersifatnya wajib haji ya. Nih lihat nih tanggal 10 dulu nih. Tanggal 10 setelah sholat subuh pagi hari pergi ke Jamaro untuk melempar pada jumroh Aqobah ya. Jumroh Aqobah itu apa sih? Yang namanya jumroh itu Jamaro itu ada 3. 1, 2, 3. Ula, Wusto, Aqobah. Tanggal 10 kita nggak kesini dulu tapi ke Aqobah. Dari Aqobah pulanglah ke sana. Nah setelah itu, setelah melempar jumroh Aqobah, maka sudah bebas kita. Bisa mandi dengan wangi-wangian, segala bisa diganti pakaian, silakan cukur, habisin oleh kita rambut, habiskan sudah. Ya, yang tidak boleh satu apa? Main bola sodok antara suami dan istri. Haram masih hukumnya. Ya, itu kalau baru jumroh Aqobah. Kecuali kalau kita udah melempar jumroh Aqobah, nggak pulang dulu ke Mina, langsung dulu ke Mekah. Ke Mekah kita melakukan dulu tawaf, sa'i dan tahlul. Maka itu sudah sah, semua beres. Tapi harus balik lagi kita ke Mina. Itu maknanya ini haji tamattu, Pak. Ya. Hati-hati ya, setelah Jumratul Aqobah yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh dulu melakukan hubungan suami istri. Kalau itu dilakukan hajinya batal. Kapan balik lagi tahun berikutnya? Sebedaftar hari bisama. Wong daftar sikik berangkat 20 tahun yang akan datang. Apalagi sudah berangkat ke sana 10 tahun baru bisa daftar lagi. Nggak bisa Kiai Samsudin, tahun depan kita daftar lagi, sudah berangkat. Nggak bisa. Saya berangkat hari ini jadi petugas, tahun depan kalau berangkat lagi bayar bisa progresif.
berat sekarang makanya maksimalkanlah ibadah kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tiba di Mekah, beres. Kalau sudah nafar, kita sudah beres, baru boleh kita ya. Nanti dijelaskan oleh yang lainnya. Terakhir tawaf wada ini di Madinah. Yang penting kita sholat arba'in lah yang banyak. Sholat arba'in yang banyak ya. Emang berapa sholat arba'in, Pak? Yang 40 ya. Itu apa artinya? Tentu kita harus melaksanakannya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan sehubungan dengan pematerinya sudah datang. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Benarnya apa yang saya sampaikan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru-guru saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salahnya apa yang saya sampaikan murni dari mulut saya dan dari syaitan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ade.